grace periodnya adalah 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau jatuh temponya tanggal 15, berarti masa tangganya terakhir adalah tanggal 14. Kalau dari tanggal 14 nggak bayar, berarti dia lapse, ya. Kemudian untuk polis syariah, ujuran pengelolaan resiko 50% dari biaya asuransi, iuran terbarunya juga 50% dari total biaya asuransi. Dan untuk proses new bisnisnya, kita full away ya Bapak Ibu ya, full underwriting. Ada kalau misalnya nasabah memang UP-nya gede, mengacu sama tabel medical dan finansial. Ya, untuk agent-agent yang dapat reward PEC, tabelnya sendiri, berbeda dari yang ini ya. Jadi nanti ada tabel untuk baca sendiri. Kemudian ini kita nggak bahas untuk proses submissionnya supaya lebih cepat. Tinggal pilihan SPAJ-nya mau pakai hard copy atau ISPAJ, tapi kita saranin pakainya adalah ISPAJ. Kemudian jangan lupa verifikasi KTP dan nasabahnya. Kemudian harus difoto, diunggah di SPAJ-nya. Jangan lupa Bapak Ibu, ISPAJ ini adalah mempermudah Bapak Ibu dalam proses issue polisi nasabah. Tapi kalau nasabahnya butuh kuesioner untuk kesehatan, kita sudah sediakan di sana. Kemudian untuk format polisnya bisa dipilih mau polis elektronik atau non elektronik, tapi biar lebih simpel pilihnya elektronik aja. Jadi Bapak Ibu cuma terima sekitar 10 halaman ya untuk isi polisnya, ringkasan polis. Nanti selebihnya isi polisnya Prudential akan kirimkan ke nasabah. Kita verifikasi melalui email. Nanti nasabahnya tinggal buka yang namanya Pro Access. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu untuk polis kita diantar pakai kurir ya, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, rata-rata pakai kurir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu direpotkan lagi untuk antar-antar polis nasabah ke rumahnya kan? Karena pengalaman kemarin banyak sekali buku polis nasabah numpuk. Benar ya, numpuk di agensi karena nasabah susah ditemui. Janji tanggal 5 tiba-tiba maaf di izin saya ada meeting. Ya udah Bu, nantinya 3 hari lagi tiba-tiba nasabahnya liburan gitu ya. Ujung-ujungnya polisnya numpuk di agensi. Jadi untuk menghindari polis yang numpuk tersebut, jadi kita pakai kurir aja untuk mempermudah pengirimannya. Kemudian kita lihat lagi untuk proses polisinya seperti ini. Pemegang polis lebih cepat terima polis. Pemegang polis dapat akses melalui email. Kemudian pemilihan pengiriman ringkasan polis melalui tenaga pemasar. Jadi jangan khawatir, nasabah yang memilih e-polisi, Bapak Ibu tetap bisa ketemu nasabahnya untuk memberikan ringkasan polis. Jadi bisa ada personal touch di sana, ngobrol, ngomongin polis dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ikuti persyaratan free administrasi. Dan ini adalah untuk surplus underwriting kita yang ada di PSGB, Bapak Ibu. PSGB ini surplusnya lebih besar dibanding PAA kita kemarin. Ya, kalau Bapak Ibu lihat komposisinya, 20% cadangan dana tabaru ini, 20% ini kita simpan di dana cadangan tabaru. Lebih kecil dibanding PAA. PAA kita simpan di cadangannya itu adalah 30%. Kenapa lebih kecil Irza? Emang nggak rugi ya Prudential? Bapak Ibu, kita taruh 20% untuk PGB karena dana cadangan kita di PSAA kemarin itu masih cukup besar. Lebih dari cukup untuk mengcover minusnya tabaru kita. Karena kalau kantong tabarunya minus, kita ambilnya dari dana cadangan dulu kan. Dana cadangannya minus, baru kita pinjam dari dana kot yang disediakan Prudential. Kemudian 65%-nya kita bagikan kepada pemegang polis dan 15%-nya untuk Prudential. Kita bagikan setiap tanggal 30 April, berarti tahun ini nih. Tanggal 30 April ya, nasabah yang dapat surplus akan diinformasikan melalui transaction statement. Ya, Yusra ada nasabah yang nggak dapat transaction statement, coba dicek lagi. Pengirimannya udah benar atau belum ya, kadang kurirnya suka nyasar-nyasar. Mungkin dokumennya masih jelek di Prudential ya. Pastikan nanti tanggal 30 April nasabah ini berhak mendapatkan surplus sesuai dengan persyaratannya. Nah, syaratnya apa Bapak Ibu? Di sini nggak ada, tapi saya jelasin aja. Syarat buat dapat surplus yang pertama minimal polisnya 1 tahun. Kemudian polisnya tidak pernah lapse.
preminya dibayar penuh sampai surplusnya dibagikan, dan tidak ada riwayat klaim untuk 1 tahun kalender. Jadi dari Januari sampai Desember kita cek nih. Oke, kalau tahun kemarin ada nasabahnya Bapak Ibu tidak pernah klaim, yang punya polis syariah, harusnya 30 April ini dia dapat. Selama nasabahnya tidak lapse ya, tidak lapse sampai tanggal 30 April. Pasti dapat yang namanya surplus. Tapi kalau nasabahnya Irza, dia tahun kemarin dia nggak pernah klaim, tapi di Januari ini kemarin dia klaim rumah sakit, tetap dapat nggak? Dapat. Karena kita lihat riwayatnya yang tahun kemarin. Tapi nanti di tahun 2021 nasabahnya nggak dapat, karena tahun ini dia punya riwayat klaim ya, katakannya ke situ. Kemudian Bapak Ibu, kalau dulu di PAA kita masih bingung, aduh ada nasabah yang nggak mau terima surplus, karena katanya uangnya harusnya disedekahin dan lain sebagainya ya. Nah sekarang di format SPAJ yang terbaru kita punya pilihan. Nasabahnya boleh pilih, kalau nasabahnya dapat surplus mau dialokasikan kemana. Boleh dia pilih, saya mau mentransfer jumlah yang diterima ke investasi, boleh gitu ya. Atau boleh juga surplusnya si nasabah disimpan lagi di dana tabaru, nggak masalah. Saya nggak mau terima surplus, saya simpan lagi aja di kantong tabaru. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Atau yang terakhir, uang surplus saya donasikan aja ya ke acara corporate social responsibility-nya Prudential. Karena kan Prudential punya acara sosial banyak sekali Bapak Ibu. Kita bangun rumah untuk orang-orang tidak mampu di pedesaan. Kemudian kita bantu anak-anak jalanan dalam proses pendidikannya gitu ya. Kita bantu anak-anak jalanan untuk mereka dapat edukasi. Kemudian kita banyak ikut program-program sosial untuk pendidikan dan kemasyarakatan gitu. Tapi memang ini untuk staff. Nah, Ibu Nini punya rencana tahun ini teman-teman leader, teman-teman J owner itu nanti akan diikutsertakan dalam acara leadership program. Jadi membangun rumah-rumah di pedesaan. Kalau biasanya karyawan, tapi nanti Bapak Ibu leader dan agensi owner akan dilibatkan untuk ikut serta ke sana ya. Jadi benar-benar bangun rumah kita Bapak Ibu. Nggak pakai tenaga